Puji Tuhan, luar biasa. Wow, keren. Kakak, apa kabar? Luar biasa, Kak. Luar biasa banget. Kalau adik-adik yang di rumah gimana kabarnya nih? Saya rasa adik-adik di rumah pasti luar biasa juga, Pasti Kak. luar biasa ya, karena kita semangat, pasti adik-adik yang di rumah juga semangat nih. Betul banget, Kak. Yuk Kak, kita hari ini mau sama-sama ibadah nih hari Wow, Minggu. ayo, Kak. Kita siapkan hati kita siapkan semuanya, kita harus sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Pastikan adik-adik semua duduk manis, bisa menyimak video ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Oke? Yuk, sama-sama kita mau berdoa. Kita akan berdoa bersama dengan Kak Krisna. Oke, adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang terus bersama-sama dengan kami, kiranya Engkau yang menuntun kami, kiranya Engkau yang memimpin kehidupan kami, biarlah setiap ibadah yang akan kami lakukan pada saat ini Tuhan, benar-benar menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau yang berkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa dan sekarang kita memuji Tuhan. Kita katakan, Yesus disalib karena dosa, karena Dia mencintai kita. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke, sekali lagi kita katakan, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Kak, luar biasa banget ya Yesus kita itu. Saking sayangnya sama kita ya Kak ya. Dia mati buat kita. Jadi kita harus semangat ya Kak ya. Betul Puji banget, Tuhan Kak. ya. Yuk adik-adik, kita nyanyi sekali lagi. Yeay. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Yeay! Yuk adik-adik yang di rumah, kita harus makin semangat memuji Tuhan. Kita mau nyanyi Ku daki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada.
Adik-adik semuanya, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. wah puji Tuhan banget ya Kak ya. Lagu pertama tadi Tuhan Yesus sudah mau mati buat kita loh adik-adik. Dan lagu yang kedua mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita dimanapun dan kapanpun. Luar biasa ya Kak. Keren Kak, Keren banget. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Yuk sama-sama kita sikap berdoa. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang sangat baik. Engkau memberikan semua yang terbaik Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan hidup-Mu untuk kami. Bapa, sebentar lagi kami mau belajar Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan bentuk hati kami, Tuhan berikan pada kami hati yang taat Tuhan, juga telinga yang mau mendengar. Berkati Tuhan kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hati kami, bisa bertumbuh, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, juga bisa jadi berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu dengan hati yang bersukacita. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, itu apa ya Kak? Lihat deh, itu pemandangannya bagus banget kan? Iya, lucu keren ya. banget, iya. Tunggu. Hai adik-adik. Gimana kabarnya kalian hari ini? Tentunya luar biasa. Harus kan? luar biasa dong. Adik-adik yang excellent. Tema gereja kita sepanjang tahun ini adalah presence. Yang artinya hadirat Tuhan dan perkenanan Tuhan. Yes. Kalau bulan Januari kita belajar tentang kehadiran Tuhan, Ya. dan bulan Februari kita belajar tentang hubungan. Nah, bulan ini kita belajar tentang kekudusan. Wah, keren banget nih kekudusan. Kalau sudah ngomong kekudusan, kayaknya itu hal yang susah banget, sulit banget, dan Benar banget. kayaknya hal yang nggak mungkin untuk kita bisa lakukan. Nah, tapi hari ini bersama dengan Kak Jo, kita akan belajar itu tentang kekudusan. Oke, siap buat belajar? Oke, Ready? yang siap buat belajar duduk yang manis, dengarkan. Oke? Oke. Ya. Nah, nih Kak Jo, gimana kabarnya Kak Jo hari ini? Luar biasa dong pastinya. Luar biasa. Nah, nih kita mau tanya, menurut Kak Jo, kekudusan itu apa sih? Kekudusan, oke. Kalau bicara soal kudus nih, kudus itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya, yaitu kados yang artinya adalah dipisahkan, berbeda, dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Nih, susah ya buat dimengerti ya. Tapi nih buat simpelnya Kak Jo bisa arti ini. Jadi kalau menurut Kak Jo, kekudusan itu adalah kalian ini anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah dipilih Tuhan, anak-anak yang sudah dikuduskan Tuhan, gitu. Jadi karena kita sudah dikuduskan, kita sudah dipilih Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan apa kata Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Harus berbeda dari dunia ini, benar ya Kak ya? Benar. Nah, kalau dunia ini, anak-anak dunia ini suka berbohong sama orang tua, ya kan? Terus nggak dengar-dengaran sama orang tua, terus suka mencuri. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah dikuduskan, anak-anak kudus, anak-anak Allah, kita harus melakukan hal yang berbeda, yang lebih baik ya Kak. Dalam artinya berbeda itu
untuk teman-teman di sekeliling kita. Nih, kalau teman-teman kita berbohong, teman-teman dunia kita berbohong, nah kita anak-anak Tuhan harus jujur. Contohnya apa lagi nih Kak, selain berbohong dan jujur? Contohnya nih kalau kita lagi keasikan main gadget misalnya. Nah, kalau kita lagi keasikan main gadget, kemudian papa atau mama kita panggil, kadang-kadang kita cuek aja, pura-pura nggak dengar, kayak gitu. Nah, kalau kita mau hidup kudus, nah kita harus mau nih dipanggil sama papa mama. Kalau kita lagi main gadget, mereka panggil, kita harus bilang, iya mah, iya pak, gitu. Harus dengar-dengaran ya Kak ya. Nah. Bener, anak Tuhan tuh harus dengar-dengaran nih adik-adik. Ada ayatnya loh Kak soal kekudusan. Yuk kita buka Alkitab kita bareng-bareng yuk. Cari di Alkitab 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Yes. Jadi kita harus jadi anak-anak yang kudus, benar ya Kak ya? Karena kita sudah dikuduskan sama Tuhan. Benar. Dengan kata lain, kita menjadi kudus itu bukan sesuatu yang sangat-sangat susah. Menjadi kudus itu, hidup kita harus berbeda dengan teman-teman kita. Teman-teman kita yang selalu menghalalkan cara untuk mencapai keinginan mereka. Nah, kita nih yang jadi anak-anak kudus itu harus lebih keren dari mereka. Jadi kita harus lebih berani untuk menunjukkan sisi kebenarannya. Nah, bagus nih Kak. Gitu. Terus nih Kak Jo, bagaimana sih caranya untuk kita bisa hidup kudus? Oh iya, soalnya kan sering banget ya kita kayak mikirnya kudus tuh susah Kak. Hidup suci itu kan susah, kudus tuh mesti suci ya kan. Hidup suci itu susah Kak. Kita kan nggak pernah nih nggak berdosa ya kan. Pasti semua manusia itu berdosa gitu. Habis ini aja nih kita bisa aja berdosa gitu. Jadi gimana dong Kak supaya kita tetap bisa menjaga kekudusan yang sudah Tuhan kasih buat kita. Nah, ada 2 cara nih adik-adik. Dicatat ya 2 cara ini. Yang pertama adalah bersedia dipimpin Roh Kudus. Nih ada ayatnya nih ya, kakak bacain ya. 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Nih bicara soal dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus tuh hidup yang kayak gimana sih Kak? Roh Kudus tuh kan gak kelihatan nih. Gak kelihatan. Roh Kudus tuh yang kayak gimana Kak? Nah kalau kita mau belajar untuk mendengar suara Roh Kudus, ini yang paling sederhana aja sih, suara hati kita. Kalau suatu hari misalnya contohnya nih, kita mau makan, nah ada suara yang bilang, ayo berdoa dulu. Tapi ada suara yang bilang, gak usah, langsung aja makan. Sudah bersih tuh tangannya, sudah kok, udah cuci tangan kan, makanannya juga udah bersih. Ayo makan aja. Tapi ada suara yang lain bilang, ayo berdoa, ngucap syukur. Nah harusnya yang kita lakukan adalah merespon suara yang nyuruh kita berdoa, mengucap syukur, bukan hanya karena ini bersih, tapi karena mengucap syukur. Ada banyak orang atau teman-teman kita yang nggak bisa nikmati hal yang kita bisa nikmati hari itu. Itu belajar hal yang paling sederhana tentang suara Roh Kudus. Nah itu tadi ya, jadi ada di sini sudah punya gambaran ya. Oh hidup dipimpin Roh Kudus itu kayak gitu. Oh bersedia dipimpin Roh Kudus itu kayak gitu ya Kak. Nah itu tadi. Jadi harus dipimpin Roh Kudus. Selalu andalkan Roh Kudus ya dalam hidup kita. Oke adik-adik. Dan yang kedua nih Kak, kan tadi kita punya 2 cara ya. Yang pertama tadi bersedia dipimpin Roh Kudus, dan yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran ada ayatnya. Kita baca ayat lagi ya. Banyak ayatnya ya hari ini ya. Tapi nggak apa-apa, semuanya menurut firman Tuhan. Oke? Baca lagi. Yuk bareng-bareng sama Kakak. Di Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah bener banget. Jadi nih Kak, untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran, kita perlu yang namanya firman Tuhan. Supaya kita tahu ya, hidup dalam kebenaran itu yang kayak gimana sih. Nah semuanya tuh sudah Tuhan tulis di dalam firman Tuhan gitu. Ya, kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Yes. Karena
banyak yang benar-benar itu adalah firman Tuhan. Kan dalam firman Tuhan katakan sendiri bahwa pedang roh adalah firman Tuhan. Nah, mari kita sama-sama banyak-banyak belajar tentang firman Tuhan. Yes, bener banget. Kan minggu lalu nih, bulan lalu kita udah belajar soal relation, hubungan ya. Kita kemarin udah belajar soal saat teduh nih. Ingat gak Mas Ian soal saat teduh? Ya. Apakah adik-adik di rumah melakukan saat teduh? Nah, untuk adik-adik di rumah, yuk terus semangat buat saat teduhnya. Karena lewat saat teduh kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa hidup dalam kebenaran. Karena kan di saat teduh kita baca Alkitab nih. Nah, buat adik-adik yang belum bisa saat teduh, minta sama papa mamanya, papa, mama ajarin aku dong buat saat teduh. Oke, siap ya. Jadi tadi ada 2 cara itu ya kak ya, untuk tetap menjaga kekudusan dalam diri kita. Yang pertama, bersedia dipimpin Roh Kudus, dan yang kedua, hidup dalam kebenaran. Nah, sekarang nih kak, kalau kita udah tahu nih kalau bagaimana caranya kita hidup kudus. Sekarang kenapa sih kita mesti hidup kudus? Apa sih alasannya supaya kita hidup kudus? Karena kita sudah dipilih dan ditetapkan sama Tuhan. Iya. Tuhan itu sudah punya tujuan yang besar di dalam hidup kita masing-masing loh kak. Oh ya. Ya kan? Di dalam hidupnya Kak Jo, Tuhan itu sudah punya tujuan yang besar dalam hidupnya Kak Jo. Begitu juga dalam hidupnya Bunda. Ya, benar ya? Gitu. Di hidupnya adik-adik juga. Tuhan itu punya tujuan yang gede banget buat kalian. Nah, untuk mencapai tujuan itu diperlukan yang namanya kekudusan. Kita harus tetap hidup dalam kekudusan itu tadi Kak. Nah, adik-adik semua udah cukup ngerti ya. Ternyata kekudusan itu bukan hal yang sangat susah untuk dilakukan, tapi kita mau belajar dari hal-hal yang sederhana untuk kita bisa belajar tentang kekudusan. Mulai dari hal-hal yang kecil, supaya dari hal yang kecil Tuhan bisa percayakan hal-hal yang besar. Jangan lupa untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah bosan-bosan baca firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau kalian nggak tahu, datang ke mama, datang ke papa, atau ke kakak-kakak guru sekolah minggu untuk mengajari kalian bagaimana caranya bersaat teduh. Iya, Oke? Benar banget. Nah, adik-adik, hari ini kita ada challenge ya. Nah, kita ada challenge. Nah, challenge-nya adalah adik-adik nanti di rumah minta di video sama papa atau sama mama ya. Bikin video, kalian berdoa mengaku dosa kalian. Nah, nih contohnya nih kakak contohin ya. Contohnya adalah kayak gini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Nah, saya ingin meminta maaf kalau selama ini Tuhan, meminta ampun kalau selama ini Tuhan saya masih melakukan dosa, saya masih berbohong sama orang tua, saya masih suka godain adik, saya masih suka berantem sama saudara. Nah itu tadi kayak gitu ya contohnya ya adik-adik ya. Terus buat kalian yang cepet, jangan lupa videonya dikirim ke WA BMC Kids ya. Grup WA BMC Kids ya. Untuk kalian yang paling cepat ngirim video akan ada souvenir buat kalian dari kakak-kakak sekolah minggu. Siapa nih yang mau souvenir? Jangan lupa ya. Langsung kami tunggu dikirim. Oke, langsung dibuat. Yuk kita berdoa, yuk kita akan tutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pelajaran yang indah. Tuhan buat kami, untuk kami boleh belajar untuk hidup kudus. Mari ajari kami terus Tuhan untuk menjadi anak-anak yang excellent, anak-anak yang luar biasa, untuk kami bisa menjadi terang bagi sekeliling kami. Berkati Tuhan Yesus, kedua orang tua kami, kakak-kakak kami, dan semua orang-orang yang kami kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Doain kakak ya biar perahunya cepet datang. Dadah.